Mirsa, seorang pelajar pria diperkosa biduan dangdut yang baru dikenal di Probolinggo, Jawa Timur. Korban diperkosa selama 3 hari berturut-turut di tempat yang berbeda. Tak terima dengan perlakuan sang biduan, korban melapor ke kantor polisi. Remaja pria ini mendatangi kantor polisi bersama ayahnya melaporkan kasus perkosaan yang dialami dan dilakukan seorang penyanyi dangdut di Probolinggo, Jawa Timur. Korban yang masih di bawah umur tak terima dan merasa dijebak oleh pelaku. Korban diperkosa dalam kondisi tak sadarkan diri karena dicekoki minuman keras. Keberadaan korban diketahui keluarga setelah selama 3 hari hilang dan ternyata dibawa pindah-pindah tempat oleh penyanyi dangdut yang juga seorang janda. Itu kan sudah berpengalaman. Nanti dewasa, efeknya ke anak saya kan nanti bisa bagaimana nanti? Mentalnya. Masih sekolah. Masih sekolah ya. Harapannya tetap diamankan ya. Ya pokoknya proses hukum ini. Kejadian berawal saat korban pelajar SMA diajak berkenalan oleh penyanyi dangdut dalam acara pernikahan. Korban merupakan pengambil gambar video acara pernikahan, termasuk pertunjukan penyanyi dangdut. Setelah berkenalan, korban diminta bermain ke rumah kos pelaku. Korban setelah diajak makan diminta minum minuman keras hingga mabuk dan tidak diketahui yang dilakukan oleh pelaku. Ternyata korban selama 3 hari berturut-turut berpindah-pindah tempat dan diberi minuman keras telah melakukan hubungan suami istri. Korban diketahui keberadaannya setelah 3 hari tidak bisa dihubungi. Ke unit 3 Diperiksa ya. kita lakukan pemeriksaan. Untuk dugaan terlapor kita lakukan tentang ini Dugaan pencabulan. Dugaan masih dugaan. Iya, dugaan. Masih kita saksi ya. Polisi segera memanggil biduan yang diduga melakukan pemerkosaan pada seorang pria sebagai saksi kasus pencabulan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, mayat wanita yang ditemukan terbungkus karung di Surabaya, Jawa Timur ternyata dibunuh oleh suaminya. Pelaku sakit hati karena merasa diremehkan dan disuruh-suruh oleh korban. Korban dibunuh dalam kondisi hamil 5 bulan. Mayat seorang wanita yang digulung kasur lipat dan terbungkus karung ditemukan pengemudi ojek online di kawasan Gayungan, Kota Surabaya. Awalnya pengemudi ojek online yang sedang menunggu penumpang mencium bau menyengat di sekitar tempat parkir Gayungan. Warga kemudian mencari asal sumber bau menyengat dan melihat bagian tubuh yang keluar dari bungkusan. Rupa bau anyir atau kayak dikira itu tikus, masih batang atau apa. Cuman waktu jam 10, pukul 10 dia tuh lihat kok ada kaki, ada kaki. Anak-anak takut lari panggil ke amanan PWNU Pak Rasid untuk ke sana untuk hadir. Setelah dilihat oleh Pak Rasid, ya ternyata ada jenazah itu, Pak. Setelah mendapat laporan warga, polisi yang melakukan penyelidikan menemukan sejumlah luka di tubuh korban dan dipastikan sebagai korban pembunuhan. Hasil penelusuran polisi, identitas korban juga diketahui seorang ibu rumah tangga yang telah memiliki seorang anak berusia 3 tahun. Korban selama ini tinggal di sebuah rumah kos bersama suaminya di Jalan Gayungan, Kota Surabaya. Daripada korban itu swasta, perkiraan umur antara 28 sampai 30. Dia hamil atau enggak? Keterangan yang saya dapat, dia hamil. Hamil ya? Dia hamil. Berapa bulan hamilnya? Kalau hamil itu kurang tahu, cuma perkiraan memang itu hamil. Tapi untuk berapa bulan, saksi belum bisa memberikan keterangan. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan suami korban dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui membunuh istrinya yang sedang dalam kondisi hamil. Sering Dihinanya gimana? sering katain nggak bisa dapat uang banyak. Sakit hati Pak dari dulu. Sudah berapa lama nih, Kak? 2016 Pak.
Pelaku membunuh korban setelah terlibat pertengkaran di dalam rumah. Si korban selalu tidak mengejek, lebih tepatnya tidak menghargai pelaku sebagai seorang suami. Menyuruh-nyuruh seorang suaminya itu dengan yang tidak pantas. Nah, itu yang membuat akhirnya si pelaku naik pitam. Polisi kini masih mendalami pengakuan tersangka terkait motif pembunuhan yang dilakukan selain dipicu pertengkaran sebelumnya. Sejumlah barang bukti telah diamankan dari rumah kos korban dan lokasi temuan mayat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Abdurrahman Yusuf pendiri EDC Cash dan 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong. 21 mobil mewah, logam mulia, dan uang miliaran rupiah diamankan polisi dari para tersangka. Diduga uang investasi milik puluhan ribu anggota digunakan tersangka untuk kebutuhan pribadi. Satu mobil mewah berbagai jenis, arloji, perhiasan, tas mewah, hingga uang diamankan polisi dari para tersangka investasi EDC Cash, salah satunya milik Abdurrahman Yusuf. Abdurrahman Yusuf merupakan CEO EDC Cash yang tinggal di wilayah Bekasi. Barang-barang mewah ini diduga dibeli para tersangka dari uang yang dihimpun dari puluhan ribu anggota EDC Cash dengan dalih investasi. Dua pekan lalu sejumlah anggota investasi EDC Cash atau E-Dinar Coin Cash mendatangi rumah Abdurrahman Yusuf di Jalan Lame Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta pengembalian uang investasi yang telah distorkan. Abdurrahman Yusuf merupakan CEO dari EDC Cash yang selama ini mengelola dan meluncurkan aplikasi untuk jual beli koin dengan nama dinar. Namun 6 bulan terakhir, anggota EDC Cash tidak bisa lagi mencairkan dana yang distorkan. Pokoknya pulang harus bawa uang. Pokoknya nggak mau pulang terus bawa terus cair hari ini juga, malam ini juga. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bogor, Cinangneng, Cikalancing. Ikut ini udah berapa lama? Saya udah 2 tahun, ini tahun kedua. Bentar lagi saya munggah, orang-orang itu di kampung saya udah ngejarah semua barang-barang saya. Karena mereka takut saya kabur, nggak tanggung jawab atas uang mereka yang saya belikan koin kayak EDC Cash. Itu. Saya udah 2 bulan kayak begini berkelana, udah berapa kali ke rumah dia nih, ke rumah Pak Aye. Nggak cair-cair, buka-buka pintu. Anggota EDC Cash atau E-Dinar Coin Cash awalnya tertarik dengan investasi ini karena ada nama dinar dan gambar salah satu tokoh. Apalagi EDC Cash selalu menyebutkan bunga tetap perolehannya dari hasil investasi, bukan riba, sehingga menarik anggota baru. Untuk bergabung, setiap anggota baru minimal menyetorkan uang 5 juta rupiah, mendapatkan 200 koin, dipotong untuk biaya pembimbing dan lainnya 1 juta rupiah. Keuntungannya ditawarkan bunga 0,5% per hari atau 15% setiap bulan. Namun 6 bulan terakhir, ribuan anggota EDC Cash pencairannya tidak sesuai lagi dengan hitungan awal. Dari nilai koin ratusan juta rupiah hanya dihargai di angka di bawah 20 juta rupiah. Dari pembimbing investasi, EDC Cash berdalih adanya perbaikan sistem. Investasi ini dibentuk oleh Abdurrahman Yusuf menggunakan sistem seperti MLM. Dijanjikan bahwa diam saja, diam ya, tidak aktif, diam saja akan mendapatkan keuntungan 0,5% per hari dan 15% per bulan. Diam saja, apalagi kalau dia aktif mencari downline.
dia akan mendapat 35 koin. Korban investasi edisi cash yang mencapai puluhan ribu orang menyetorkan uang untuk bergabung menjadi anggota minimal 5 juta rupiah yang terkecil hingga miliaran rupiah. Kalau dari klien saya, yang terkecil itu 100 juta. Yang terkecil dari klien saya. Yang terbesar ada satu orang 65 miliar. Pendiri edisi cash selain dijerat penipuan terkait investasi bodong, juga akan dijerat terkait kepemilikan berbagai jenis senjata. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap seluruh uang dari puluhan ribu anggota yang dihimpun dari berbagai wilayah. Diduga kerugian akibat penipuan mencapai triliunan rupiah. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Jaka Samsa, dan Edi Nugroho, iNews melaporkan. WNA asal Rusia membuat video porno di kawasan Gunung Batur, Bali. Aksi pelaku direkam 1 tahun lalu. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap.